welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai Super Loveku, apa kabar? Baik-baik kah? Jadi gini ya, sebenarnya nih antara fenomena banyak yang request dan tanya kenapa nggak pilih kartu. Ya aku selalu buka angket gitu loh, dan kalau aku lihat memang untuk yang pilih kartu, untuk jumlah yang view aku itu makin kayak turun gitu loh teman-teman, selalu itu. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin ya kalian lebih senang dengerin ceritaku kali daripada pilih kartu. Kan orang kan beda-beda ya passionnya, kalau masuk ke channel lain itu gimana dan ke channel aku gimana gitu loh. Treatmentnya lebih senang mendengarkan mungkin cerita atau suara atau lebih detail mungkin kalau aku baca yang nggak pilih kartu. Tapi di sini aku akan buka generalnya, kamu cocokin sama kondisi kamu aja ya. Untuk temanya adalah di sini perasaan dia terdalam ketika meninggal kamu, cinta dan kekecewaannya. Oke, aku akan bilang orang ini yang kurasakan sekarang sebelum buka kartu, orang ini masih ada channeling sama kamu ya, channeling, bisa ghosting, dia nggak mau ngungkapin apapun. Oke, kita akan buka dari kartu ini, kita akan pilih ya. Ada kartu Five of Swords, Eight of Wands, Chariot. Kita akan buka untuk dari karakternya dia dulu secara umum, karena ini general. Aku nggak bisa untuk yang terlalu detail ya, karena kalau general aja udah bisa mewakili dia, ngapain harus yang gimana gitu. Ada Ten of Cups, enam koin atau 6 pentacles, aku akan bacakan dari karakternya dulu. Satu, orang ini itu visioner. Kenapa? Karena dia itu pandangannya selalu ke depan. Aku banyak melihat di sini dia ya itu lebih dominan maju pikirannya. Jadi orang yang ada perencanaan masa depan. Bisa jadi ya dia itu suka berinvestasi, suka namanya kayak ngitung untung rugi, kemudian dia tadinya kayak suka menabung dan lain-lain gitu. Terus dia kalau misalnya memang suka atau ada ambisi, itu dia maju langsung. Dia tipenya bukan orang yang menunggu. Dia tipe orang yang kadang-kadang yang dia lakukan dia nggak mikir, yang penting dia maju dulu gitu loh. Apa itu harus dihadepin sama dia. Ya misalnya dia suka akan sesuatu, dia akan terus maju sampai ngedapetin. Ambisius. Kadang nggak berpikir panjang orang ini. Ten of Cups, orang ini haus akan kasih sayang. Bisa jadi dia datang dari keluarga yang happy family ya, jadi dia ada rasa kayak posisi dia di mana nih, misal dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya, jadi dia ada tanggung jawab di situ. Sebetulnya udah ditanamkan dari keluarganya bahwa dia itu adalah happy family, dan ada percontohan bahwa dia ini adalah keluarga yang baik-baik gitu loh sebetulnya. Oke.
6 Pentacles. 6 Pentacles adalah orang yang susah untuk mengambil satu keputusan. Dia bisa baik sama siapapun. Kadang-kadang itu menjadi satu jebakan Batman. Kadang-kadang kalau ngeliat dia baik sama kita, kitanya kegeeran, atau nganggep dia tuh kayaknya suka sama kita. Tapi emang dasarnya dia ini kalau misalnya ada, dia pun nggak pelit gitu loh, nggak pelit ya. Di sini ada Four of Swords. Orang ini jujur dia itu punya pikiran atau mental. Secara mental dia itu cepat lelah. Orang ini nggak bisa berpikir banyak. Orang ini adalah orang yang tenang sebetulnya. Tenang, nggak mau ada masalah, pecinta kedamaian. Dan di sini ada Eight of Pentacles. Dia lebih cenderung seperti kayak kalau misalnya dia punya kesalahan atau apapun, ya itu wise aja gitu orangnya. Kadang-kadang kesalahannya itu dia buat dengan apik gitu loh. Bahkan orang ini kan memang tipe-tipe yang kalau misalnya memang itu udah mentok, ya udah ditinggalin aja gitu. Tipe-tipe yang mau menanjak maju, tipe-tipe yang nggak puas akan sesuatu yang ya udah, kalau udah begini stuck, mendingan aku pergi tanpa bawa apa-apa. Nah gitu orangnya. Sekarang kita lihat dari bentuk atau perawakan. Orangnya sifatnya feminin. Kemudian dia orangnya mungkin tinggi, ya, maksudnya berisi, besar. Karena di sini ada gambar kuda, teman-teman. Jadi kekar ya, maksudnya dia kuat. Kalau kuat kerja, agak tahan banting. Aku bilang agak gitu ya. Orangnya bijak, wise. Dan dia di sini tipenya adalah orang yang sebetulnya ambisius, feminin. Aku lihatnya kayak feminin. Dia jiwanya feminin. Orangnya kalau misalnya kalau ngomong tegas. Enggak. Ya kamu mau ngomong apa ya tetap enggak. Gitu. Orang ini kalau udah cinta sama orang, cinta banget. Ya maupun itu hubungan kedua, hubungan ketiga, dia bukan tipe-tipe orang yang bukan tipe-tipe orang yang misalnya jelalatan gitu, enggak. Tapi kalau dia dekat sama seseorang, even dia dalam hubungan cinta segitiga atau gimana, atau dia sudah berkomitmen dan dia bisa bercabang, itu pakai cinta, pakai perasaan. Aku lihatnya seperti itu. Ini aku benerin dulu. Oke. Queen of Pentacles. Dia merasa bertanggung jawab, ya, termasuk keuangan. Kemudian dia mungkin diandalkan sama keluarganya. Tipe-tipenya tuh kayak dia orangnya nggak yang, misalnya kalau dia maskulin ya, dia cowok, dia bukan tipe-tipe orang yang kayak berambisi banget gitu loh. Sukanya yang bersih-bersih, yang apik lah orangnya. Orangnya tuh kayak mungkin kukunya bagus gitu, feminin gitu, gimana ya, baper. Kalau rindu tuh kayak nangis, cinta itu kayak dipendem. Nah kayak gitu. King of Wands. Dia memiliki sifat yang keras juga sebetulnya. Jadi dia tuh kalau punya keinginan diselimuti dengan sifat femininnya, itu nggak kelihatan, tapi harus dapet. Gimana pun caranya harus dapet. Dan yang terakhir ini ada Death. Death artinya adalah sebetulnya dia tuh orangnya pencemburu besar. Kemudian dia selalu merasa bahwa orang lain atau kamu atau siapa itu lebih beruntung daripada dia, ya.
Terus aku melihatnya ini keluar Scorpio, teman-teman. Scorpio, Gemini. Dia adalah orang yang ibaratnya selalu pengen menciptakan hal baru. Misalnya kalau udah rapat-rapat itu dia tutup, dia mau hidup baru gitu loh. Aku ngelihatnya di sini tuh ada emang orangnya itu maju untuk ke depan. Jatuh bangun udah dijalanin sama dia gitu ya. Jatuh bangun terus dia banyak perasaan yang cemburu. Orangnya pencemburu banget. Nah, ini aku buka energinya kuat banget di sini. Ya. Ada energi dari yang pasti dia Aries, Leo, Sagittarius. Ada banyak ya, lumayan juga untuk water sign, Scorpio, Cancer, Pisces. Kemudian ada dari energinya udara, yaitu di sini ada Aquarius, Gemini, Libra. Untuk Taurus, Capricorn dan Virgo itu segelintir doang. Tapi harus cek sun moon rising-nya apa. Siapa tahu energinya bisa mix gitu loh. Ya, kalian lihat dari energinya aja yang aku bacakan. Kira-kira perawakannya seperti ini. Kalau umur ini nggak jauh-jauh dari kamu, bisa lebih tua. Karena sini ada King of Wands, bisa jadi dia lebih tua ya, tapi nggak jauh beda dari kamu. Kalau misalnya aku lihat muda, nggak begitu muda, ya sepantaran sama kamu lah yang ngebacain di sini. Cuman sifatnya kalem, nggak yang pencari keributan, bukan yang huru hara gitu. The Tower. Hubungan kalian sama orang ini itu sudah berakhir. Sekarang kita akan cek perasaan dia ke kamu seperti apa. Orang ini merasa ada sikap kamu yang membuat dia itu kagum, terikat, dan orang ini sebetulnya memang komitmen, ada komitmen sama kamu, ada perasaan senang, sayang. Jadi kalau dengan kamu itu dia merasa kayak ada hidup baru, kayak ada nafas baru dari hidup dia itu yang mungkin menurut dia itu dia kurang puas. Kamu tuh pelengkap gitu loh. Kamu tuh adalah satu cahayanya dia. Dia ibaratnya kayak berharap banyak sama kamu. Dia pengen sekali berkomitmen sama kamu, pengen banget. Oke. Tapi aku melihat di sini memang hubungan kalian itu terlalu complicated. Ini ada, kalian lihat ada kartu haze ya. Itu terlalu complicated yang menyebabkan hubungan ini saat ini itu sedang tidak komunikasi, atau komunikasi kalian itu tertunda. Tertunda ya teman-teman. Hubungan ini sangat complicated.
Oh, ada cinta yang mendalam sama kamu di sini. Ada satu cinta yang dia itu keep sendiri. Ibaratnya dia itu fix cinta sama kamu. Orang ini cinta sama kamu. Dia merasa di sini apa ya? Kamu tuh kekanak-kanakan gitu loh. Kamu tuh kekanak-kanakan terkadang ngebuat dia tuh gemes. Sebetulnya gemes sama kamu. Kenapa? Karena dengan kamu kekanak-kanakan tuh jadi kayak ada hawa baru, kayak seperti ada satu yang aku bilang tadi, ada ikatan di sini, dan dia merasa kayak ada lembaran baru, dan hubungan ini solid. Kalau rumah itu kan apa ya, ibaratnya perasaan dia tuh solid ke kamu, padet gitu loh. Kamu tuh ada di belahan hatinya dia, ibaratnya soulmate. Aku lebih ke koneksi soulmate di sini. Oke. Koneksi soulmate yang tadi aku bilang tadi ada haze. Kenapa dia menunda? Kenapa ada jeda di sini? Karena internal dia ya, teman-teman. Dia juga tidak bisa memberikan kamu sesuatu yang pasti, dan dia sibuk sama internalnya sendiri. Ada keluarga, ada mungkin dari istri, paman, suami, bibi, atau apa. Aku nggak mau fokus sama kisah cinta ketiganya atau dia bagaimana. Yang pasti dari internal dia tuh riwah gitu loh. Internal dia riwah. Orang ini selalu akan berusaha untuk apa ya, aku bilang, jadi gini loh, dia akan bilang sama kamu bahwa dia tuh nggak happy, bahkan dia tuh pengen banget ketemu sama kamu. Aku melihat ada energi setia dari orang ini. Jadi sebetulnya ya, sekalipun kalian jauh dan ini hubungannya sudah berakhir, tapi perasaan terdalam dia sama kamu adalah dia itu masih ingat. Kak, apakah masih ingat? Masih ingat. Kenapa? Karena perasaan dalam sama kamu. Yang di depan mata adalah hambatannya di sini. Kalau orang udah cinta, berhasrat, tiba-tiba terhalang, itu kan akan buat dia sedih. Orang ini akan menunggu kamu dan berharap suatu hari akan ketemu sama kamu. Dia bukan tipe-tipe orang yang bisa banyak ngomong, banyak berkorban, banyak kelihatan kayak pahlawan, tiba-tiba aku datang gitu, enggak. Jadi dia tipe-tipe orang yang kalem. Kenapa? Karena di sini internalnya riwah ya. Dia berurusan lebih dari 1-2 orang loh. Bisa dengan keluarga besar, bisa dengan pasangannya. I don't know. Tapi kalau aku lihat dia cinta ke kamu, iya. Tapi ini semacam soulmate yang kamu di sini juga nggak akan bisa untuk rubah itu, gitu teman-teman. Gairah, passion di sini aku lihat. Dan kalian itu memang pergerakannya slow. Kamu atau dia di sini masih merasa bahwa ini orang fake gitu ya. Tapi memang ada sisi manipulatifnya orang ini. Ada gitu loh. Dia berbohong sama kamu. Mungkin dia memberikan kamu harapan-harapan and then bye. Tapi dia masih ingin kayak, ada nggak kesempatan lagi untuk aku bisa bertemu dengan kamu. Minimal dia mau bertemu. Dan dia ini masih kayak setia loh. Setia. Aku lihatnya kayak memang dia mau kamu singkirin itu susah. Kenapa? Semakin dia menyingkirkan bayang-bayang kamu dari dia semakin stres di sini.
Walaupun sedikit dia bisa aja memandangi foto kamu, walaupun itu nggak jelas apa yang dilakukan. Kalau dia ingat kamu itu memberikan satu kebahagiaan sama dia. Itu loh, memberikan satu kayak, oh iya, untuk mengkoneksi dengan kamu itu aku mesti kayak mungkin random ya. Dia bisa ngeliatin sosial media kamu, dia bisa kayak mandangin foto kamu. Sedih loh orang ini. Tapi nggak ada yang bisa dibuat. Kenapa? Karena memang sudah ikatan takdirnya begitu. Ada harapan suatu hari dia mau ketemu sama kamu. Ya, itu nggak direncanakan ya, ketemunya tiba-tiba. Apakah dia di sini ada penyesalan? Yang pasti dia kangen sama kamu. Kalau penyesalan dia ketemu kamu, aku rasa nggak ada. Dia happy-happy aja. Ketika sama kamu ataupun sama siapa, dia selalu pakai cinta kok. Jadi nggak ada yang lebih kayak, oh dia cuma main-main, ini tukang tipu. Itu tergantung lagi ya. Tapi yang gue baca dari sini adalah seseorang yang mungkin kayak nggak seseorang yang nggak gampang untuk kayak gegenitan gitu. Dia suka by fisik, tapi kalau pakai hati kadang-kadang nggak begitu. Ya, inilah ada jalan kalian yang complicated, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan. Untuk dia dengan orang yang dia sayang atau dia suka, itu gimana? Kan banyak yang request dia dengan pasangannya yang sekarang, jika memang sudah punya pasangan, itu gimana dibandingin sama kamu. Oke. Aku akan shuffling lagi. Gimana perasaan dia dengan pasangan yang dipilihnya saat ini? Iya, kartunya teman-teman. Apakah dia bahagia? Aku pakai ini tuh. Apakah orang yang dipikirkan ini bahagia dengan pasangannya sekarang? Apakah orang ini bahagia dengan pasangannya sekarang? Kenapa kartunya terbolak-balik terus ya? Sabar. Oke. Kita dapat satu clover. Nasib dia sekarang dengan pasangannya. Teman-teman, aku melihat di sini ada satu masalah. Masalahnya apa? Orang ini tidak terlayani dengan baik. Tidak seperti kamu yang sama dia mengerti. Tidak seperti kamu yang memahami maunya dia apa.
Orang ini berusaha dewasa dan dia tahu dia harus ngontrol di sini. Ibaratnya kalau dia suami istri ya ada masalah dari gairahnya itu sudah nggak begitu bergairah. Kasihan loh. Aku melihat dia masih mencari cara, dia masih mendalami kembali, mereview kembali. Jika memang dia sudah dengan pasangannya, dia hubungannya dengan rumah tangganya gimana, itu masih ada review. Atau dengan orang yang dia sayangi, itu masih kayak ada ketidakpuasan, sehingga di sini tuh kayak ada apa ya? Bukan penundaan, tapi lebih kayak komunikasinya nggak lancar-lancar yang gimana gitu loh, nggak happy yang gimana, nggak seperti yang kamu lihat. Oh ya aku happy, tapi perasaan terdalamnya ada yang sesuatu yang stuck di sini teman-teman. Sih blur. Teman-teman, aku sudah melihat di sini orang ini banyak galau, ya. Kalau kamu bilang happy, susah, tapi ini yang harus dijalanin. Orang ini punya mau, tetapi kayak kehambat. Apa orang ini nggak terlayani dengan baik? If you know what I mean, dia tidak terlayani dengan baik kalau dia dalam berkeluarga. Hasratnya itu nggak nyampe sama orang ini. Dia masih mereview dirinya supaya aku bisa bertahan dalam sebuah situasi di mana tempat ini aku sudah stuck di sini, dan ini kedepannya itu dia nggak punya rencana. Kalau kamu lihat dia di sosial media bahagia atau gimana, belum tentu. Apa yang kamu lihat belum tentu itu yang terjadi. Terlalu blur. Dan aku lihat di sini dia tidak secinta itu, nggak secinta itu lagi. Ini lebih kayak bagaimana dia bisa diperlakukan dengan baik, itu aja. Dia cuma mau itu yang dia nggak dapat dari pasangannya yang sekarang. Penuh nggak kepastian. Dia cuma jalan, ibaratnya dia itu jalan udah nggak ada semangat lagi. Aku merasakan di sini kayak kesedihan yang dalam, yang mellow banget, yang dia tuh nggak bisa ngungkapin. Dia masih terus mereview diri. Mungkin ini adalah jawaban dari karma yang udah aku buat. Mungkin ini yang aku harus bayar. Aku tidak bisa mendapat siapapun. Aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Buatku semuanya sudah stuck, everything stuck. Nah, kalau kamu yang kepo-kepo sama mantannya, kepo-kepo dia, kamu bisa personal reading ya, personal reading sama aku. Karena kenapa? Di sini tuh sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya general. Dan kalian di sini, aku udah voting, nggak mau untuk, tahu nggak sih, nggak mau untuk pick a pile gitu. Jadi aku akan buat ini segamblang mungkin. Orang ini ibaratnya kayak banyak pikiran, too much overthinking. Planning dia serba nggak pasti. Cinta dia juga nggak pasti. Apakah dia merasa tidak dicintai loh.
Aku merasakan ya, yang bisa dikerjakan, apapun hasilnya sudah nggak ada rencana lagi. Beda waktu sama kamu, aku melihatnya dia lebih ada spirit, dan dia itu bener-bener dalam sama kamu. Dan ada ikatan seperti ikatan soulmate ya teman-teman. Soulmate yang ya mungkin nggak bisa bersama, bisa jadi juga twin flame tadi kayak anak kecil ya kan. Ibaratnya nyawa dia tuh hilang lagi gitu loh, hope dia itu hilang lagi. Aku di sini tidak mengajarkan kamu halu, tapi beberapa yang sudah aku tarik energinya masuk ke aku di sini secara general. Kalian harus lebih seperti apa ya? Ya, apapun hasil di kartu ini, ya jangan disyukurin juga. Oh ya, akibat dia ninggalin aku nih makanya begini. Bisa jadi seperti itu. Cuman ya udahlah, biarin. Itu kan udah jalan hidup ya. Dia mau banget ketemu sama kamu. Kalau sama ini ya tetap, tapi aku belum melihat adanya mereka mau pisah atau apa, tapi jalan ke depannya nggak jelas. Kalau misalnya yang sudah berumah tangga, berarti hubungan ini hambar ya, dia merasa nggak diperhatikan. Kalau misalnya yang masih pacaran, aku nggak tahu apakah bisa sampai nikah atau enggak gitu ya. Jadi biar adil. Kenapa ada clouds di sini? Kenapa ada clouds di sini? Oh, Ten of Pentacles. Orang ini juga terkait dengan sandungannya dalam masalah keuangan. Sesuatu yang nggak pasti. Sorry, Five of Pentacles ya, benar, Five of Pentacles. Ada masalah keuangan yang juga membuat dia tuh makin ciut ya. Jadi nggak cuma masalah cinta. Keharmonisan dia di sini, ini ada masalah keuangan, dan perjalanan cintanya dengan orang yang dipilih, yang bersama dia saat ini atau yang dipilih itu sulit ke depannya. Kasih tahu kenapa ada di sini dadu. Kenapa ada dadu di sini? Keputusan yang belum pasti. Jadi dia nggak tahu hubungan ini dia dengan pasangannya itu mau udahan atau enggak, itu masih belum tahu. Kenapa ada coffin? Kenapa ada coffin di sini? Kenapa ada coffin di sini? Keluar, aku bacain aja semuanya ya. Nah, Three of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Swords, Eight of Pentacles. Kamu tahu perasaan dia. Dia udah bosan diatur. Dia merasa tetap mengurus dirinya sendiri. Dia masih ingat akan masa lalunya dengan kamu. Dia ingin pergi sebetulnya. Kalau kamu tanya, dia pengen apa sih? Dia pengen bebas dulu dan menata hidup. Dia udah jenuh karena nggak ada kemajuan, nggak ada sesuatu yang berarti, dan kesepian, lonely. So buat teman-temanku di sini, kayaknya ini adalah akhir dari pembacaan aku. Kita akan buka satu lagi. Harapan dia ke kamu. Harapan dia ke kamu ke depannya bagaimana? Harapan atau pesan yang ingin disampaikan. Dia bilang, dia masih memiliki desire sama kamu.
dia pengen memberikan, sebetulnya dia mau bilang bahwa dia masih berhasrat sama kamu, masih memberikan yang terbaik. Dia mau ada satu komunikasi yang oke di sini. Kemudian tapi dia takut jika memang ngomong sama kamu, either kamu akan ibaratnya malah berantem. Kalau dia koneksi sama kamu lagi, itu apakah akan mendapatkan pertentangan? Dia tuh pokoknya nggak jadi dirinya sendiri sekarang. Kalau dia jalan sama orang lain, itu dikarenakan memang lingkungannya mengharuskan dia begitu, bukan maunya dia, dan memang udah harus dijalanin. Dia mau ketemu sama kamu, tapi dia masih belum jadi dirinya sendiri dan belum berani untuk speak up. Ada Four of Swords. Dia merasa kayak memikirkan kamu terus itu sebetulnya melelahkan gitu loh. Ya, dia nggak bisa berbuat banyak, intinya capek. Dia juga ada perasaan batin yang ibaratnya kayak mendalam sama kamu. So, katanya lihat aja lah akhirnya nanti kayak gimana. Sekarang biarkanlah dia tenang dulu, kamu tenang dulu, jalani hidup ya. Dan kita lihat nanti kita apakah bisa ketemu lagi. Walaupun dia sendiri di sini mau ketemu sama kamu. Oke. Kita akan buka aku ambil banyak. Ada L, F, P, C, T, B, S, V, ada D, ada R, ada U, ada M, R, O, H, L, B, A, V, W, I, S, H, G, J, Z, N, dan O. Ada Q, ada Libra, ada apa ini, Virgo, Libra, sorry, ini Sagittarius, aku ulang ya, ada Libra, kemudian Sagittarius, Virgo, ada Capricorn, Gemini, kemudian di sini ada Aries, ya, ada Aries, Capricorn, Gemini. Nah, itulah kira-kira. Tapi untuk zodiak ini tidak jadi patokan ya. Kalau misalnya tadi udah aku sebutin nama-namanya, ya udah, itulah nama-namanya. So, see you when I see you. I love you. Bye-bye. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Dadah.